أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله. Enggak sih, untuk saat ini aku nggak terlalu fokus ke situ. Tapi pernah. Enggak sih, belum. Belum pernah ada. Tapi boleh sama ayah kalau ke rumah gitu. Iya, nggak apa-apa kan, silaturahmi juga ya kan. Betul. Penting dia baik juga. Masya Allah, senang banget hari ini di podcast saya kedatangan Nabila. Yang selama ini cuma dilihat di yang selama ini dilihat di TV aja ya, dengan suara emasnya Masya Allah. Terus kemarin terakhir kita ketemu dalam satu acara. Akhirnya Allah takdirkan untuk Nabila bisa datang kemari. Makasih ya Nabila. Makasih banyak juga Oki. Aku senang banget podcast di sini bareng Mbak Oki. Aku pertama kali juga kan. Kayak kemarin tuh cuma kayak bentaran doang dulu kan ketemunya. Terus kayak sekarang bisa ngobrol bareng. Tapi Nabila tau aku gak sih? Aku tahu Mbak Oki. Mama malah yang kayak seriusan ketemu Mbak Oki. Iya bener ketemu. Iya salam gitu. Oke, Nabila apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang sibuknya apa sih Nabila? Paling aku sekarang lagi ujian, sudah ujian. Nabila tuh kelas berapa? Kelas 12 SMA. SMA? Jadi waktu itu kan kelas berapa? Itu kelas 2. Masih kelas 2. Oke. Oh, wow. Dan sekarang tuh lagi sibuknya ujian akhir sih sebenarnya, ujian sekolah gitu. Terus juga bikin lagu. Nabila bikin lagu sendiri? Alhamdulillah ya, aku nulis juga gitu. Oke. Terus juga sama kayak off air sih, kayak perform aja tiap minggu kayak gitu. Oke. Jadi Nabila ini sekarang sudah tinggal di Jakarta sama siapa? Aku di Jakarta, mulai sama keluarga udah semuanya. Semuanya udah pindah. Jadi waktu itu semuanya masih di Banda Aceh. Masih di Banda Aceh. Oh, wow. Terus udah akhirnya adik-adik mama tuh udah di sini. Oke, Nabila, Koki mau tanya nih kan, Koki juga dari daerah Nabila, bukan dari orang Jakarta. Iya. Culture shock nggak sih pertama kali dari Banda Aceh ke Jakarta? Nabila ngalamin culture shock nggak sih kalau ada hal-hal yang bikin Nabila, oh ternyata orang kota tuh gini, orang Jakarta tuh gini, apa sih? Bedanya sama orang di Banda Aceh? Iya, awalnya sih culture shock juga karena ya aku sebagai orang daerah emang ngerasain perbedaannya banget. Apa sih bedanya? Kayak mungkin karena dari aku lingkungan tuh masih yang di situ-situ aja juga kan di Jakarta, maksudnya belum terlalu banyak juga teman-teman yang lain gitu, baru dari idol doang gitu, segala macam entertain lah gitu segala macam. Jadi aku kayak ternyata di entertain tuh kayak gini segala macam. Kayak gini tuh gimana sih? Coba pengen tahu kayak gini tuh gimana? Di entertain tuh kayak gimana? Entertain itu sebenarnya seru, tapi juga ada beberapa yang kayak kita tuh udah bener-bener di notice sama orang banyak, setiap pergerakan selalu ini gitu lah. Yang tadinya bukan siapa-siapa tiba-tiba dalam waktu singkat diperhatiin sama banyak orang, gerak-geriknya diomongin sama orang. Iya, jadi kayak di entertain tuh kayak gini ya gitu. Karena kan aku bener-bener yang dari dulu maksudnya kayak aku orang biasa, anak sekolah juga, maksudnya kayak belum pernah ngerasain hal yang kayak gitu. Jadi sekarang kayak alhamdulillah banyak fans yang sayang sama aku. Terus juga ada haters nggak sih seorang Nabila? Kalau haters itu pasti ada. Nah, kalau gitu pengen tanya sama Nabila, karena kan Nabila juga dari daerah ya, maksudnya waktu itu ngerasain banget gimana proses udah pindah ke Jakarta, gimana kita mulai beradaptasi, dari yang nggak dikenal jadi dikenal, jadi waktu itu agak sedikit ngerti lah apa yang dialami Nabila. Nah, kalau disanjung-sanjung kan senang dong, maksudnya di banyak fans tuh senang. Tapi ternyata kan ada hatersnya juga, yang kan waktu kita tinggal di daerah nggak ada tuh yang namanya haters dan nggak ada yang namanya fans juga. Nah, tiba-tiba masuk ke Jakarta, tiba-tiba ada fans dan ada haters. Bagaimana pada saat itu pertama kali
Oke, nggak tahu mungkin ada netizen mengatakan A, B, C, D nggak tahu. Iya. Tapi bagaimana Nabila menghadapi ketika tiba-tiba ada orang-orang yang ternyata nggak suka sama Nabila atau mungkin bully, mungkin kata-kata negatif yang Nabila nggak dapetin sebelumnya. Itu kan sesuatu yang apa ini? Nah itu Nabila nangis atau Nabila marah atau Nabila stres, Nabila jadi nggak bisa berkarya atau gimana? Mungkin awal-awal dulu tuh aku bener-bener yang karena kan aku perasa banget ya anaknya, jadi kayak pasti nangis nih. Nangis sih pernah nangis tuh awal-awal banget karena aku pernah ngerasain kayak gitu dikatain sampai gitu-gitu dibanding-bandingkan segala macam kayak gitu. Aku nangis karena juga kebetulan di karantina kan aku nggak bareng keluarga dan aku rasanya kayak sendiri homesick banget karena kan aku nggak pernah jauh sama keluarga kan, jadi kayak aku kayak misalkan lagi down tuh kayak butuh mama, butuh abi kayak gitu, pengen dipeluk aja kayak gitu. Cuman pada saat itu nggak bisa ngerasain itu dan akhirnya when aku lagi baca komen di karantina itu bener-bener kayak kerasa kayak aku harus ngadu ke siapa gitu segala macam gitu kan. Nah, awal-awal tuh memang masih yang kayak kepikiran, tapi makin kesini tuh aku semakin ngerti, semakin bisa memanage kayak gitu loh. Kayak when ada haters yang ngata-ngatain aku, sekarang aku lebih yang kayak ya udah biarin aja, aku udah nggak peduli lagi sama yang kayak gitu karena itu bikin pusing sendiri juga kayak gitu dan nggak ada waktu sebenarnya untuk ngurusin haters kayak gitu. Jadi moodnya jadi nggak baik, jadinya nggak bisa produktif dalam berkarya. Kalau sekarang udah lebih tenang dalam menghadapi haters. Insya Allah. Sekarang udahlah, yang penting aku fokus aja. Fokus ya, jangan sampai nge-stuck sama hal negatif sih kalau menurut aku. Jadi kayak aku masih ada hal yang lain yang aku harus lakuin nih, nggak bisa nge-stuck sama haters ini, nggak usah lah ya. Oke. Jadi emang mimpi Nabila tuh sih setelah pindah ke Jakarta, next stepnya apa tuh? Setelah menang di Idol, setelah mulai berkarya, mimpinya Nabila tuh apa untuk masa depan? Sebenarnya aku kan jadi penyanyi ini sebenarnya masih opsi dalam hidup aku. Oh berarti bukan tujuan utama mau jadi penyanyi. Awalnya gitu. Karena pengennya jadi apa? Aku polwan. Wow, jadi lulus SMA nya mau masih jadi polwan? Iya. Masih pengen melanjutin? Awalnya sih memang masih waktu di Aceh masih, cuman karena sekarang udah jadi kayak udah jadi pekerjaan juga segala macam, memang hobi juga, jadi ya udah aku terusin aja fokus di jadi penyanyi. Oke. Jadi rencana kehidupan Nabila setelah lulus SMA, Nabila mau kuliah kah atau mau fokus dulu di karir atau mau apa? Aku rencana pengen juga kuliah dan sambilan ini sih sebagai bisnis juga. Bisnis, Jadi aku ada beberapa bisnis tuh kayak parfum, terus juga kerudung. Aku udah lumayan belajar lah untuk bisnis dari kecil, masih kecil gitu. Oke, jadi Nabila memanfaatkan ketenaran ini salah satunya adalah dengan berbisnis. Oke, dan kalau kuliah mau jurusan apa kuliahnya? Kalau kuliah pengennya jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Udah ada universitas yang dituju? Insya Allah udah ada. Udah ada. Tapi masih bimbang banget ini. Tapi di Indonesia dong. Iya, tapi di sini sih nggak mau keluar negeri juga sih. Maksudnya kayak karirnya di sini. Karena di sini dan saya tidak bisa jauh-jauh sama orang tua gitu. Aku nggak bisa lihat kalau anaknya nggak bisa jauh-jauh. Jadi Nabila tuh dari kecil sampai segede ini memang pengennya selalu sama orang tua. Iya. Abi sama mama ya panggilannya. Iya. Itu seprotektif apa sih sama Nabila? Kan tadi Nabila bilang aku tuh gak jauh dari orang tua gitu. Emang seprotektif apa mereka? Misalnya Nabila kalau malam minggu boleh sampai jam segini kalau kerja sih pasti boleh ya karena ada kerja dan sebagainya. Tapi kalau kayak main-main gitu bolehnya ada nggak sih jam batas malamnya atau kalau yang datang ke rumah tuh harus gimana gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Karena mungkin menurut aku Abi sama mama tuh strict juga sih lumayan. Gimana? Strictnya tuh kayak untuk jam main gitu segala macam itu kalau bisa ada maghrib gitu. Habis semuanya kalau maghrib udah di rumah kayak gitu. Jadi karena kan kita masih anak sekolah ya, jadi kayak nggak boleh tuh keliaran di luar tuh nggak boleh. Jadi kadang kita kalau misalnya izin tuh kayak takut kayak izin nggak ya, mending minta maaf ya minta izin kalau takut. Oke. Terus dan kalau misalkan mau kemana-mana tuh emang selalu kayak berkabar dan kayak harus nih foto gitu loh kayak kakak di sini ya gitu. Oh ya udah kadang mungkin juga tuh Abi video call gitu. Gimana? Jadi di sini nggak bohong kan emang di sini gitu. Oke. Jadi kayak maksudnya kayak sebenarnya terbuka aja sih dan nggak ada yang harus ditutupin karena menurut aku orang tua harus tahu keberadaan kita dimanapun. Oke. Nah ini agak masuk sedikit ya. Ini biasanya netizen suka hal-hal kayak gini yang berbau-bau marah. Namanya kalau anak-anak muda kan fitrah ya, maksudnya kita senang sama si A, si B, si C itu hal yang justru kalau nggak punya perasaan itu malah jadi aneh gitu kan. Iya. Kita senang sama si A, si B, si C. Nah kalau orang tua itu kasih batasan nggak sih, maksudnya kamu kalau mau main gitu misalnya harus di rumah atau papa harus kenal siapa laki-lakinya atau gimana sih kalau untuk urusan
senang sama lawan jenis? Kalau abis sama mas sebenarnya untuk saat ini juga sebenarnya santai aja, yang penting jujur, terbuka, dan maksudnya kayak mau berteman sama siapapun ya itu oke, nggak apa-apa, yang penting bisa jaga diri, itu aja sih paling dari mereka. Oke. Ada nggak sih yang udah datang ke rumah main-main? Kan namanya anak ABG kan datang ke rumah. datang ke rumah, temen-temen gue banyak yang datang ke rumah sih. Oh, jadi nggak ada yang sendirian ya? Nggak ada yang sendiri, bareng-bareng semua. Tapi kalau sendiri nggak boleh sama orang tua. Kalau ada laki-laki yang datang sendiri ke rumah boleh nggak? Ya nggak apa-apa kalau misalkan mau niatnya pas semua satu rame itu oke ya kan mbak. Karena kan rame-rame kan, nggak nggak apa-apa, iya. Tapi udah ada. Oh itu enggak sih, untuk saat ini aku nggak terlalu fokus ke situ. Tapi pernah. Enggak sih, belum. belum. Belum pernah ada. Pernah. Tapi boleh sama ayah kalau ke rumah gitu. Iya nggak apa-apa kan, silaturahmi juga ya kan. Betul. Betul niatnya baik juga. Oke, Nabila. Nanti kita ngomongin lanjutin lagi. Cuman gue pengen tahu kalau Nabila, memang kan sekarang kan orientasinya kan adalah karir, habis itu kuliah. Tapi kalau waktu boleh sedikit masuk satu hari nanti kalau Nabila nikah misalnya, Nabila mau nikah rencana mau berapa sih? Sebenarnya aku masih bingung sih. Paling mungkin 25 itu. Kayaknya, tapi juga 25 sih. Iya. Cuma kan dari usia 18 kan sekarang Nabila 18 kan udah punya kriteria dong. Aku pengen itu kriteria kalau dulu pengen yang sukanya yang leader, sukanya laki-laki yang gak banyak bicara, sukanya ini gitu kan. Kalau Nabila tuh kriterianya apa sih kalau boleh tahu? Aku sih sebenarnya yang penting nyaman dan baik ke keluarga, sayang orang tua. Karena Nabila juga dekat sama keluarga. Iya, harus dekat sama keluarga, terus juga ya pastinya seiman gak sih? Iya. Ya seiman. Itu mah udah pasti tuh. Yang lain lagi. Terus apa lagi ya? Dari segi karakter. Kalau karakter aku tuh lebih suka yang gak usah terlalu banyak kayak basa-basi, langsung yang kayak to the point aja, kayak act of service aja gitu. Act of service. Yeah. Jadi nggak suka kalau katanya bermanis-manis. Gak usah terlalu manis, sebenarnya tindakannya tuh bener gak buktiin deh gitu. Kalau followan guys. Jadi mulia. Terus apa ya? Kalau itu sih sayang keluarga ya pastinya harus sayang keluarga gitu. Family man lah ya. Iya. Terus secara profesi? Profesi aku mah apa aja sih? Apa aja? Iya apa aja. Dari suku juga apa aja? Atau dari suku yang nggak boleh atau apa? Enggak, suka apa aja lah. Oke. Harus penyanyi atau harus pemain sinetron, harus warga umum lainnya bebas? Bebas sih sebenarnya. Beda usianya? Beda. Aku yang penting kalau aku sih menghindari itu sepantaran. Sepantaran. Kenapa Nabila kalau sepantaran? Menurut aku mungkin kayak mindset itu masih sama. Aku pengen bisa lebih dewasa dari aku, lebih dewasa dari aku, dan yang pastinya maksudnya yang bisa ngomong aku lah gitu segala macam kayak gitu. Sebenarnya aku nggak clingy anaknya, tapi sometimes karena aku sebagai anak pertama, aku nggak pernah, aku tuh selalu ngomong adik-adikku dan aku ngomong ya, yang dimanja ya. Iya, seperti itu lah ya. Oke Nabila, kalau orang lain di luar nggak tahu tentang Nabila, 5 kata tentang seorang Nabila itu apa sih? Kalau Nabila mendeskripsikan diri Nabila sendiri. Kalau aku sih gengsi. Gengsi? Iya, lumayan. Gimana contohnya gengsi? Misalkan gini, aku tuh kadang kan ke mama tuh kayak mau cerita apa tuh kayak masih yang ini bisa nggak ya ngomong sama mama kayak gitu kan. Terus kalau misalkan apa gitu, padahal mama udah terbuka banget nih kayak gitu. Kakak udah cerita aja, kenapa nih kakak, pasti lagi ada masalah nih kan. Nggak, aku nggak apa-apa, sebenarnya tuh lagi kenapa-napa, tapi mama tahu gitu. Tapi aku kayak jadi sahabat terbaik Nabila tuh mama ya? Nabila nggak punya sahabat sepantaran yang lebih dekat gitu, tapi kayaknya mama ya? Mama sih, sejauh ini mama sih. Mama emang ngerti banget di saat aku kayak tiba-tiba moodnya berubah tuh ada apa kayak gitu segala. Jadi kayak tersentuh, ini nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada apa tuh pas mama meluk dulu, nggak ditanya langsung kayak ada apa kayak gitu, langsung meluk terus nangis. Aku kayak gitu semakin nangis sebenarnya. Karena kan emang ngerasa kayak aduh, memang tempat aku bercerita tuh ya mama. Pernah ada kejadian apa yang mama, kenapa kak terus mama langsung meluk terus Nabila nangis? Ada kejadian apa? Ada kejadian ini sih sebenarnya dari haters juga. Jadi aku tuh nggak bisa banget kalau misalkan keluargaku dikatain, kalau menurut aku ya. Kalau diri sendiri masih it's okay, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalkan Abi dikatain, terus adik-adikku dikatain, mama dikatain tuh kayak ngerasa kayak mereka nggak ada kaitnya sama hal-hal ini gitu. Kenapa harus dikatain kayak gitu, dan dikatain juga kayak wow, maka aku sampai nangis pada saat itu, karena menurut aku mereka nggak ada salah apa, mereka nggak ada bikin salah apa, jadi kayak mereka nggak deserve dikatain kayak gitu. Kata mama apa yang menenangkan hati Nabila pada saat itu? Kata mama kayak kita tuh nggak bisa menghandle orang-orang di luar sana, cara mereka berpikir, cara mereka berpendapat gitu. Jadi
itu sebenarnya hak mereka sih untuk berpendapat gimana tentang kita, dan selagi kita nggak bikin kesalahan dan itu bukan yang kita lakuin juga, ya kita nggak perlu yang harus tanggepin itu dan nggak usah takut juga gitu. Jadi kita fokus aja sama kehidupan kita, nggak usah dipikirin. Jadi mama menenangkan. Jadi Nabila tuh gengsian. Yang kedua apa ya? Aku nggak kenal dia sendiri. to the point orangnya, atau suka basa-basi atau to the point sih. To the point. Aku nggak bisa banget basa-basi kayak. Pasti kayak to the point. Kadang-kadang kan kita dalam pergaulan nih, kalau Nabila lihat dalam kehidupan yang sekarang di Jakarta ini kan, memang kalau ngumpul-ngumpul kan kadang-kadang ada dulu basa-basinya segala macam. Itu gimana bagi seorang Nabila yang nggak suka basa-basi? Nah, aku tuh kayak misalkan lagi basa-basi tuh aku sebenarnya mau ngomong apa ya, to the point aja gitu udah mati kan. Terus cuman kayak ya mungkin karena bridgingnya mau ke topik itu pasti dia harus yang basa-basi dulu segala macam kan, tapi aku harus bisa menghargai itu juga karena setiap orang kan beda-beda kan ya. Jadi kayak oh ya udah. Oke, mau tanya sama Nabila sepenting apa sih kalau sekarang Nabila hidup di dunia entertain ini kan ya karir ya, tapi kan perlu juga namanya sosialisasi ya. Kayak kemarin Nabila datang ke satu acara ketemu sama teman-teman lainnya gitu. Menurut Nabila sepenting apa sih kita datang ke satu acara yang banyak teman-teman artisnya di sana? Itu menurut Nabila penting atau enggak? Atau seperti apa? Itu menurut aku sih penting. Walaupun sebenarnya aku orangnya introvert banget sih. Dan maksudnya aku capek loh, orang introvert tuh capek banget karena kayak kita ketemu sama orang baru terus ngobrol, dan maksudnya kayak aku sekarang tuh udah berusaha untuk ngobrol duluan, terus juga lebih kalau bisa jangan gengsian segala macam kayak gitu. Dan sebenarnya untuk menambah relasi juga sih kayak gitu, menambah pertemanan juga dan sharing ilmu. Kan aku juga baru di entertain ini, dan maksudnya kayak adanya teman-teman artis juga mungkin bisa sharing tentang entertain itu lebih baik gitu segala macam. Yang ketiga apa? Tadi to the point orangnya. Yang ketiga lumayan cerewet sih, agak galak. Cerewet atau galak kepada orang-orang yang dekat atau sama orang dekat. Gitu. Kalau orang yang baru justru enggak. Justru karena mungkin cerewet aku tuh lebih yang kayak peduli gitu sih sebenarnya, Mbak. Kayak kamu mendingan jangan gini-gini segala macam kayak gitu ke adikku. Udah mendingan belajar aja, nggak usah ini segala macam kayak gitu. Galak karena tegas kali. Tegas ya gitu-gitu. Jadi kayak agak bawel sih sebenarnya, karena ada kayak kenapa sih kakak ini? Kakak pertama kan. Iya, jadi aku lebih suka ngebawelin adik-adikku kayak gitu, kayak misalkan tentang mereka nanti mau sekolah di mana segala macam kayak gitu. Misalkan adik aku pengen masuk entertain juga gitu, terus aku bilang mendingan kamu ini kayak gitu. Padahal sebenarnya kan itu hobi dia kayak gitu kan. Tapi kayak aku lebih bawel ke adik-adikku sih, soalnya orang terdekat. Ntar kalau punya pasangan, punya anak-anak, ya karakternya kan bersama lagi. Yang keempat, apa lagi? Nabila tuh malu gak sih? Maksudnya kayak kalau misalnya ketemu sama orang baru agak minder. Aku kan dari daerah, dia kan orang hebat. Itu ada gak sih perasaan gitu? Awal sih kayak gitu sih Mbak, karena emang aku tuh di Aceh tuh bener-bener kayak maksudnya gak yang gaul-gaul banget juga gitu. Jadi kayak kalau misalkan ketemu sama orang baru, kalau dulu ya sebelum di internet tuh kayak malu, minder juga kayak gitu. Cuman sekarang harus lebih confident aja sih, karena dengan achievement yang alhamdulillah sekarang aku dapetin, justru aku harus bisa lebih kayak berterima kasih sama diriku sendiri dan harus bangga sih sebenarnya sama diri sendiri. Yang kelima terakhir. Yang kelima apa Seorang Nabila itu apa? Aku random sih. Random tuh gimana maksudnya? Random kayak kadang tuh aku agak receh gitu loh. Misalnya ada jokes bapak-bapak atau apa, aku ketawa. Contohnya gimana? Misalkan kayak kalau misalnya jokes bapak-bapak, situ bapak-bapak. Jadi misalnya jokes yang kayak gitu, kadang tuh menurut orang mungkin kayak biasa, tapi menurut aku tuh lucu kayak gitu. Ada hal yang diketawain. Humoris kayak gitu. Kak Nabila, aku pengen kepo sedikit sebelum kita menuju ke akhir pembicaraan. Aku pengen kepo sedikit. Kalau kan sempat ya waktu itu kan nonton Idol gitu kan. Terus kan dan setelah-setelahnya itu kan banyak banget pada saat itu netizen yang lucu banget, gemes banget sama siapa temannya itu, yang satu lagi Paul ya namanya ya. Itu gemes banget. Terus kan kita juga bisa ngebedain mana yang gimmick, mana yang asli, mana yang natural. Itu bisa ngebedain. Netizen kan juga pintar gitu. Nah, sepandangan netizen ini kan ini bukan gimmick gitu. Maksudnya reaksi-reaksi yang kalian keluarkan tuh reaksi-reaksi yang natural gitu. Jadi jadi sebagian netizen menganggap ini natural, emang sempat
tetap saling senang satu sama lain. Which is kalau saling senang satu sama lain ya nggak apa-apa juga tuh kalian nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, Nabila menanggapinya gimana nih? Kalau aku pribadi sih sebenarnya balik lagi kayak yang aku bilang tadi, setiap orang kan bebas berpendapat gitu segala macam, dan aku pribadi juga karena memang temenan jadi kayak ya udah santai aja sih, selagi kayak nggak ada hal apa juga gitu, jadi nggak perlu worry juga. Jadi kalau misalkan mereka mau, misalkan mereka kayak kayaknya mereka bener segala macam, ya terserah, tapi cuman aku tegaskan ya aku berteman yang baik. Jadi Nabila nggak terganggu ya dengan perkataan apapun. Oke, terakhir kalau dia pengen tanya sama Nabila pesan apa sih dari mama sama papanya Nabila, dari Abi sama mama ketika Nabila menghadapi dunia entertainment yang seperti ini? Ada satu pertanyaan terakhir sih, tapi mau ini dulu deh. Ada pesan apa yang nggak Nabila lupakan dari mereka? Pesan dari Abi sama aku selalu, when aku sekarang dari entertain ini, mereka selalu bilang untuk selalu jaga diri, terus juga jangan pernah berubah, karena maksudnya Abi kan udah tahu aku tuh karakternya kayak gini segala macam, jangan sampai nanti tiba-tiba start syndrome segala macam, kan kita nggak pernah tahu ya gitu. Jadi tetap merendah terus dan rendah hati, dan maksudnya kayak selalu ingat sama keluarga, jangan sampai kan banyak banget godaan segala macam. Godaan di dunia entertain menurut Nabila godaannya apa sih contohnya? Mungkin godaan dalam pertemanan gitu segala macam, terus juga kayak beli barang-barang yang mewah segala macam ya gitu. Kadang tuh aku memang nggak pernah, dulu tuh nggak pernah beli barang-barang branding kayak gitu kan segala macam, cuman alhamdulillah sekarang ada aja dari fans kadang yang suka ngasih kayak gitu. Justru aku nggak beli tapi dikasihin kayak gitu. Jadi kayak alhamdulillah banyak banget yang sayang sama aku kayak gitu. Oke. Nah, dari Nabila sendiri yang Nabila nggak suka, dari kebaikannya banyak, tapi yang Nabila nggak suka dari dunia entertain, yang Nabila kaget-kaget ternyata ada kehidupan begini apa sih, kalau boleh di-share? Apa ya? Mungkin karena ya aku kan shock juga ya, mungkin dengan aku juga baru tahu kalau misalnya di entertain ini tuh harus, kadang aku sebagai orang introvert ini harus benar-benar bisa menjadi orang yang extrovert gitu, harus bisa menjalani peran yang ditentukan. Kadang misalnya kita syuting ini kamu harus berperan seperti ini segala macam kayak gitu. Jadi kayak sometimes aku nggak jadi diri sendiri, sometimes ya, jadi kayak itu sih paling yang mungkin yang aku masih yang harus beradaptasi. Nah sekarang Nabila mau pesan-pesan apa nih buat para fans yang sudah mendukung Nabila sejauh ini? Silahkan. Buat nama fanbase-ku namanya The Lovers. The Lovers. Yes, buat The Lovers, terima kasih banyak yang sudah dukung aku dari nol, yang dulunya waktu di babak live showcase itu aku masih belum ada The Lovers, masih keluargaku doang yang nonton gitu. Dan alhamdulillah semakin aku lama di Idol dan semakin bertambah yang sayang sama aku, yang support sama aku, dan mereka tuh selalu menghargai setiap proses aku, Mbak. Jadi di saat aku misalkan performance-nya kurang, mereka tetap kayak semangatin aku, dan kayak mereka menghargai kok atas usaha aku kayak gitu. Jadi terima kasih banyak atas untuk menjadi teman perjalanan karirku gitu. Mereka menyaksikan dari nol sih menurut aku. Terima kasih. The Lovers yang udah setia sama Nabila. Kita doakan Nabila sekolahnya ujiannya bisa lancar ya. Kalau dia ujian nasional ya. Tadi Nabila dari cita-citanya pengen masuk komunikasi satu universitas, kemudian Nabila masih terus ingin berkarir dan serius di bidang nyanyinya. Ini kita doakan aja. Dan semoga Nabila terus dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Dan Nabila gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kan kalau kamu lebaran nih. Kayaknya enggak sih di sini, karena sini ada juga saudara juga kan. Karena juga masih ada kebelaan, jadi lagi di sini aja. Udah jadi satu orang metropolitan sekarang. Ya udah Nabila, sukses ya, makasih. Kita ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya, di podcast berikutnya. Assalamualaikum.